Di album teh karena kita kompilasi dulu, masukin kompilasi langsung udah gitu. Terus saya pengen album dulu ya, kayaknya label-label dari Malaysia kayak di luar lah. Banyak yang nawarin, si Jessica nih, saya liris aja albumnya. Saya belum siap ya, langsung saya bikin lagu sama anak-anak gitu. Bisa sampai Malaysia? Ada label yang nawarin itu, Malaysia. Terus pernah Itali juga pernah. Gitu. Itali. Terakhir kali manggung itu kapan sih ya? Saya terakhir kali dulu kan main di Hellprint juga, sering itu Jessica teh. Nah, itu juga personelnya udah ganti. Jessica pernah main di Hellprint. Ya, itu. Hellprint itu apa sih? Itu IO yang di Indonesia yang terkenal lah. Itu Acara yang lumayan di Indonesia mah itu yang lumayan nomor 1. Band metal lah, itu maksudnya metal lah. Itu metalnya. Metal hardcore yang kayak gitu lah, itu acara paling besar lah di Indonesia mungkin. Iya. Hellprint. Nanti dulu, saya liatin lah. Ada di situ saya pernah baca bahwa itu pernah salah satu band Subang yang ikut acara Hellprint ya. Nanti saya liatin lah, ada di salah satu website. Nah tadi kan Acawan bilang ya bahwa Jessica itu udah sampai tour kemana-mana. Iya. Nah itu kalau misalnya dulu, kalau untuk masalah pembiayaan berangkat atau apa itu akomodasinya gimana? Sama juga ceritain dong suka dukanya selama terjun di dunia musik. Barangkali ada kejadian-kejadian lucu selama tour, kan biasa banyak nih cerita. Tadi yang dilemparin batu tuh kan akibat nama musiknya. Dulu waktu main di Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi, kan 3 kota itu sama band Bandung itu, sama ini barengan sama band Autis ya. Band apa namanya? Autis. Itu dia itu udah lumayan di Bandung, udah lumayan bagus lah. Oh, di Bandung teh. Dulu kenang-kenangan saya waktu main di Surabaya, diajakin ke panitia, main dulu yuk, hiburan dulu malam-malam. Kemana? Ke Doli itu apa? Nggak tahu. Doli itu apa, Pak? Doli atau Gang Doli adalah nama sebuah kawasan hiburan makanan yang terletak di daerah Jarak Pasar Kembang, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Di kawasan lokalisasi ini, wanita super berada di dalam ruangan berdinding kaca mirip etalase. Tapi nggak tahu, saya cuma main aja, nggak gitu apa, cuman saya udah biasa. Ya Allah, saya kenapa ini kieu. Ya Allah. Cuman saya tahu aja, pengen tahu aja gitu. Oh, berkeliling. Gitu. Singgah. Enggak. Ganti. Karena itu nyobain pengalaman aja, gini ada, jadi tahu loh. Jadi alhamdulillah diajakin sama panitia, sama ini ayo main kemana-mana. Jadi itu enak banget waktu di kereta api, kadang-kadang lucunya gitu, banyak anak kadang itu senang-senang gitu. Enak gitu kalau main-main ke Jawa deh. Berarti ketemu band-band capek tapi alhamdulillah aku capek gitu, udah ada anak-anak udah pada apa namanya tuh, terobati lah gitu dengan jalan-jalan. Capek juga itu waktu langsung ke Surabaya, langsung besoknya ke Probolinggo main lagi di situ. Cuman pas di Probolinggo nggak main sama pemain drumnya itu sakit. Itu mah cuman diam di rumah sakit. Saya menunggu yang pemain drum saya gitu. Jadi nggak main, kendalanya kan sakit, kecapean lah dia mau teuing lah intinya. Tapi kalau misalkan ada nih acara konser kayak gitu acawan, terus personilnya kita ada cedera atau sakit atau apa, kan yang penting kita ada penyanyi nih. Kalau drummer atau gitaris kan kita bisa ngikutin dari orang. Bisa, tapi kalau dadakan gitu misalnya nggak bisa, di cancel. Paling kalau besok ini nggak bisa pemain bass, ya ada additional ada gitu. Tapi itu jadi punishment nggak ke si bandnya? Ada punishment nggak? Enggak. Yang penting ada wajari lah gitu. Itu mah nggak penting, itu nama Jessica, terus saya itu cuman ada yang di Jessica juga gitu. Soalnya emang saya sempat beberapa kali buat IO lah di maksudnya di kampus itu terkendala ketika kita buat acara ya. Kalau misalkan ada pemain atau yang nggak datang itu agak bingung kita ngatur acaranya, kayak gitu. Agak ribet lah untuk ngatur
acara-acaranya. Nah ini aku punya pertanyaan nih buat Acawan nih lagi. Punya lagi apa? Terutama dunia musik. Tadi juga cerita kan dari awal terjun, ikutan sampai bisa sebesar ini. Apa sih? Siapa? Tokoh band. Oh ya, sosok yang memotivasi Acawan. Aku harus bisa jadi kayak gini nih. Ada nggak sih tokoh idola terutama dalam dunia permusikan? Yang tadi kenapa kan ikut-ikut gitu kan? Kayak tadi sampai pakai apa? Masker. Waduh. Kan termotivasi dari siapa gitu? Itu paling saya mah kan kalau gitu paling saya sendiri. Cuman saya pengen gitu. Oto Iskandar. Otodidak. Enggak apa-apa, enggak mengikuti ini, kudu ini enggak. Ya ini dulu hobi saya itu dulu mah. Ya. Tapi kalau tokoh idola? Tokoh idola ada band-band luar gitu. Siapa tuh kalau misalnya enggak tahu lah, banyak lah gitu. Banyak, salah satunya. Banyak. Oh, banyak. Bisi cemburu. Bisi cemburu. Tapi kan berjalan tuh Acawan. Nyampe tahun berapa tuh? Jalan apa Jessica-nya? Ya saya kan dulu kesibukan di Jessica-nya bikin speed album, mau mini album dulu. Album sampai berapa tuh? Ya album teh karena kompilasi dulu, masukin kompilasi langsung udah gitu. Terus saya pengen album dulu ya, kayaknya label-label dari Malaysia kayak di luar lah. Banyak yang nawarin, si Jessica nih, saya liris aja albumnya. Saya belum siap ya, langsung saya bikin lagu sama anak-anak gitu. Bisa sampai Malaysia? Ada label yang nawarin itu, Malaysia. Terus pernah Itali juga pernah. Gitu. Itali. Cuman saya, tapi saya belum siap. Siapa lagunya? Ya belum maksimal gitu. Saya nggak pede gitu. Nanti aja mah Indonesia lagi belum apa-apa. Saya udah bakal dulu aja. Padahal kalau misalkan udah bikin cover, udah bikin apa ya gitu. Ya, kendalanya saya sibuk event juga kan. Kali di Subang kan saya bikin event kadang sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali juga. Ada tim saya, kayak Rian gitu. Itu tim saya, terus kayak itu ada si cewek satu nanti saya teh Neng Upi itu dulu. Arian tuh salah satu personel. Iya, dia salah satu itu tim saya yang dulu di awal saya bikin event sama dia. Dulu event itu namanya Iona Rocksville tuh. Bikin event ya. Rocksville juga punya distro. Iya itu dulu. Dia kan anak-anak kalau ada event juga, saya buka lapak juga di samping event. Alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah lumayan si toko lumayan penjualan lumayan itu. Dio kadangnya wayahna lah, kadang event mah kan ada nombokan, kadang ada untung ya, tapi tetap saya mah nombokan di Bandung bikin event nombokan, gak apa-apa, tapi nggak kapok ya. Nah, kalau misalnya yang Rocksville, IO Rocksville. Nah, tadi kan Acawan ngebilang ya, sebulan sekali kadang bikin dua. Iya gitu. 2 event, kok nggak sebulan sekali. Nah, terus itu kan berarti mungkin itu udah cukup besar lah, udah cukup terkenal lah di Subang ya. Ya lumayan lah. Rocksville itu sampai sekarang ini, sekarang udah nggak aktif ya? Ini kondisi enak nggak aktif. Saya kan waktu terakhir bikin eventnya 2015. Itu sama Magnum di Lapang Bintang. Dia event gede lah, lumayan, band-band juga gede. Itu event gede juga lah. Kalau di Gorma kan bukan event dulu mah kan saya event di Subang teh di Wisma kayak NPI nya Cadika lah paling gitu teh. Kalau itu mah gede kan, tapi alhamdulillah saya nomok gitu ya di event itu. Saat ininya saya mulai ada titik jenuh gitu ya. Di si Jessica itu dulu main tapi cuman band pamflet, dan saya kesibukannya di event jadi nggak bisa kebagi sama bandnya. Jadi udah event dulu. Tidinya pas event itu saya jenuh, pusing gitu, nggak tahu jenuh gitunya ya. Titik jenuhnya apa tuh? Karena nggak profit terus atau kayak gimana gitu? Jadi titik jenuhnya saya udah nggak tahu ya, aduh malas bikin event teh gitu. Sama saya kan kondisinya kan si tim kadang nggak ada, anak-anak pada nggak ada ya, diajakan bikin event cuman ngomongnya doang aja gitu, kadang susah gitu ya, sama bikin teman-teman ya tim juga. Ini kompak gitu. Terus keduanya kendalanya saya jenuh ada jenuhnya gitu. Tapi jenuh gitu di event teh kadang-kadang saya kan support ke anak yang lain, sok bikin event saya dibantu.
saya mah kan kadang-kadang saya kan punya keluarga, punya apa, kalau nombok terus mah saya bingung gitu ya. Kalau nombok mah saya kan bingung gitu. Udah saya jalani aja weh, saya teh. Itu udah jenuh bikin event, si band juga saya berhenti ya di band itu teh. Itu bayi album udah mau jadi, saya berhenti. Karena anak-anak pada nanyain kayak basis saya Eja ya. Eja Taman Sari Kopi itu ya kan. Itu basis saya yang terakhir lah. Ya itu ya semangat dia. Cuman sayanya saya nggak tahu saya nggak bisa ngurusin band juga, terus saya event juga nggak, kenapa nanti ditanya nggak tahu gitu. Cuma saya fokus usaha ada titik jenuh ya, fokus usaha gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak meninggalkan anak-anak juga ya, tetap saya sama anak-anak dulu, sama anak-anak musik atau apa, saya tetap silaturahmi dekat sama dia sama dia gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, I.O. Rockspill nih sampai dari awal berdirinya tuh kira-kira udah menyelenggarakan berapa acara sih? Sama juga acara paling gede yang pernah Acawan selenggarakan tuh acara apa? Itu juga kayak tanya banyak lah tiap ya. Saya bikin event Rockspill dulu tahun 2004 sampai vakum sampai 2010 mulai bikin event Subang Metal Fest 1. Awal-awal Subang mulai ada event lagi. Jadi saya alhamdulillah dibikin komunitas Subang, saya diajakin anak-anak sekolah, alhamdulillah dikumpul sama di toko gitu, bikin event. Alhamdulillah mulai Subang mulai bangkit dunia musik itu. Nah, awal itu hanya bikin di Wisma itu. Awal-awalnya di Wisma. Iya, dulu kan banyak band-band Bandung yang datang diundang sama saya, hanya alhamdulillah gitu dia support sama saya gitu. Nah di situ mulai kedepannya udah tuluy sampai Subang Metal Fest ke Subang Metal Fest ke 6. Itu yang ke-6 yang di Lapang Bintang. Itu yang event gedenya gitu. Ya yang nombok gede juga gitu. Jadi kalau misalkan sebulan sekali udah 6 itu kali kan, itu 6 bulan. Bukan, itu nama eventnya beda-beda. Eventnya bukan Subang Metal kayak Subang yang musik. Subang Gotong Royong, kayak Subang apa, banyak. Event jadi nggak di Subang, nggak di kayak di PWK juga, di Sumedang juga bikin event, di Bandung. Jadi nggak di Subang aja, Pamanukan. Kayak di Pamanukan Deadfest kayak gitu. Itu emang Rockspill tuh. Jadi nggak namanya bukan Subang Metal Fest aja. Jadi banyak gitu event-event gitu. Terus kadang-kadang event itu charity gitu. Pernah gitu. Ya lumayan alhamdulillah penghasilan tiket bagiin ke panti asuhan yang membutuhkan ke yang amen gitu. Nah itulah patut dicontoh lah dari seorang Acawan ini lah. Itu paling itu 2015 vakum 15 semua event itu sama band juga, fokus usaha apalah. Ya gitu, ya tetap saya sama anak-anak biasa masih deket. Ya itu penting lah silaturahmi. Emang sih waktu kemarin sering nongkrong juga sama Acawan. Dulu katanya Acawan tuh ayahnya para anak-anak. Jadi sok ngukut anak-anak SMA gitu. Resep lah main. Sama jadi semuanya. Ya, butuh bimbingan, apa ya saya deketin. Diarahkan untuk menjadi anak metal. Baik aja lah. Jadi anak-anak baik. Ya nama usaha gitu. Ya lah istiqomah gitu. Emang si Acawan tuh bukan musisi juga, I.O juga ya. Semua. Terus pengusaha juga, usaha baju. Banyak ininya lah. Penting medianya. Banyak ilmu lah yang dikasih lah dari Acawan. Kan dari tahun 2015 ya, Acawan udah mulai vakum dari dunia permusikan di Subang. Nah kan udah dari sekian lama menempuh di dunia karir, di dunia musik. Setelah meninggalkannya, kan itu mungkin nggak semudah memberikan lapak tangan ya, yang udah besar di sana, merintis, udah dikenal sebagai tokoh musik besar lah di Subang itu. Nah setelah selesai vakum dari permusikan, bagaimana kesibukan Acawan?
Paling saya kan di musik udah vakum, event udah vakum. Paling saya fokus usaha ya. Saya punya anak, punya istri gitu. Jadi usaha aja lah gitu. Paling ya yang lain juga saya di Subang ya, bukan sayanya pengen bener lah gitu. Oh, balet tuh bener. Ya pengen punya iyalah. Punya apa? Punya apa ya? Ya pengen ini pengen sedikit-dikit belajar ilmu agama. Memperbaiki. Sebaik-baiknya manusia adalah apa tuh Johan? Manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya, temennya gitulah. Dulu baik sama. Baik nggak tahu, sekarang saya mah nggak tahu. Berarti mencoba memperbaiki diri. Ya gitu ya, lebih dekat gitu. Lebih dekat sama Allah lah ya, sama Tuhan. Ya, saya nggak punya ilmu ya, dikit-dikit lah. Ya kita mah jangan ngejudge lah kalau misalkan orang saya mah apa. Tetap, saya mah jadi musik support anak-anak ini di apapun yang penting ya saya mah itu. Tapi Acawan pernah nggak berpikir kayak pengen balik lagi nih ngeband gitu atau apa, tapi lebih ke religius gitu, metal religius. Kangen kan, mungkin kangen. Saya paling jarang ada musik main, paling ya dikit-dikit lah. Dulu kan di HP ada musik, tapi enak kan HP-nya nggak ada musik gitu, nggak ada, cuma HP baru. Sombong amat. Jadi baru. Iya. Jadi musik gitu. Belum download ya. Tapi kan kadang-kadang lihatnya dikit-dikit teman-teman ada musik ya. Ya ingat masa lalu gitu. Ingat sama teman-teman. Suka ada ini kan kadang-kadang di IG kayak gitu. Kadang masih ada gitu. Ada dulunya itu kadang-kadang dulu gitu. Dia enggak ini tetap saya jaga silaturahmi sama anak-anak. Ayo kumpulan sama anak muda kayak di Subang kan ada komunitas musik Bastar gitu. Udah kadang-kadang ikut kumpul gitu. Sekarang tuh kan banyak ya komunitas di Subang teh, apa aja sih yang anak-anak musik gitu kan. Banyak lah kan gitu. Maksudnya buat masyarakat Subang lah yang anak-anak mudanya, kalian bisa ikut lah komunitas-komunitas supaya bermanfaat ya Jawan. Iya. Supaya lebih berkembang lah Subang teh, lebih maju gitu ya, mungkin dari segi musiknya, kreativitasnya gitu kan, terus orang-orangnya lebih aktif lah gitu untuk bisa memajukan Subang itu sendiri lah gitu. Kayak Cawan ini kan dia dari Garut tapi dia bisa membawa nama Subang lebih baik ya. Cawan ya, nah, mungkin Acawan punya pesan buat para anak-anak band yang baru, band yang baru terutama di aliran metal, death metal. Lain death metal, cadas, aliran cadas. Mungkin punya pesan gimana tips atau untuk biar bisa besar namanya kayak Acawan apa? Konsistensi apa? Gampangnya gitu. Yang ingin disampaikan Acawan, yang ingin Acawan kasih tahu nih ke buat anak-anak band yang sekarang. Ya kayak kalau saya paling ini yang penting mah ya sok band-bandan aja nggak apa-apa, yang penting konsisten, bikin album. Kalau yang maju mah cuman nggak manggung doang kan, kadang kan di Subang ini kebanyakan manggung, album nggak ada gitu, gitu materinya nggak ada gitu. Intinya mah itu semangat lah itu semangat tetap jaga silaturahmi, istiqomah itu nih intinya gitu. Jangan kan kebanyakan di Subang banyak band tapi gak susah main keluar gitu. Jadi nggak pede gitu. Iya gitu. Jadi harus mau kudu wani gitu. Wani main, intinya mah silaturahmi, kelauhan gitu. Banyak teman, banyak rezeki, banyak manggung juga pasti ada. Kalau banyak teman kan bisa ngajak main ke sini gitu. Subang mah sebenarnya kudu wani ya Cawan. Iya, Subang gitu. mah intinya mah nya silaturahmi lah, mendekati gitu. Kalau di Subang kan deketin anak-anak Bandung, anak-anak apalah. Subang mah hiji ge singa, geus mah singa ganas deh tuh. Intinya mah semangat gitu, intinya mah lah. Saya mah support lah, membantu dulu gitu. Masih saya kan udah tua, udah punya anak gitu. tapi pengen gak gitu Cawan, pengen IO lagi terus kembali lagi. Saya kalau musik mah saya
pasti enggak. Cuman saya support anak-anak musik gitu. Kalau buat IO tapi tetap kalau saya dengerin musik dikit kadang-kadang inget masa lalu aja gitu. Pada zamannya. Gitu. Oh, ya. Berarti kalau untuk ke musisi udah enggak ya, tapi kalau misalnya untuk IO-nya, penyelenggara acara saya itu IO-nya saya pengen gitu. Masih pengen. Pengen IO-nya. Jadi IO-nya bukan musik aja. Supaya saya ada konten acawan. Bikin IO konten. siap. Entah itu kegiatan yang religius kan, ya, gitu, itu kan bisa aja kan. Ini kan anak-anak ini juga masih bikin berbagi juga ada gitu. Komunitas teman-teman saya gitu. Ini tim saya. Nah, sekarang acawan kegiatan yang sekarang nih, yang lagi berjalan kan acawan udah bukan menjauh ya, mungkin udah lumayan vakum ya di dunia musik. Terus sekarang kegiatannya apa nih untuk teman-teman kita gitu supaya kita tuh lebih beraktif lah di Subang gitu. Paling yang saya tahu sih yang berbagi cari itu tuh ya. Itu masih berjalan. Ada berapa bulan? Ada sebulan ya. Sebulan itu. Dia berbagi apa namanya? Share the Joy. Share the Joy. Nah, ini salah satu timnya. Ini tim saya ini. Ada juga nih yang di belakang yang lagi kameramen. Ya, tiap malam Jumat dia berbagi, kadang nasi bok, kadang sembako, kadang yang sakit, kadang yang membutuhkan, yang pedagang-pedagang yang nggak mampu, yang nggak laku, dia anak-anak Share the Joy pasti ngebantu lah. Terutama orang-orang yang di dekat. Sebelum kita membantu jauh. Ya itu balik lagi kan gitu. Dengan yang paling dekat. Ya saya juga kan lagi susah. Jadi tetap berbagi meskipun saya keadaan sulit. Tapi tetap kudu berbagi. Itulah yang tadi kan sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya gitu kan. Itu mah iya. Ini mungkin salah satu acawan kenapa sekarang udah jarang bermusik lah, lebih fokus untuk bisa berbagi teman-teman gitu ya Cawan. Iya. Lebih banyak ke acara-acara sosial sekarang ya. Betul. Kegiatan sosial, kemanusiaan. Nah itu Acawan yang dibagiin itu maksudnya charity-nya apa aja tuh? Tiap hari? Tiap malam Jumat aja. Malam Jumat, berarti Kamis ya? Malam Kamis, kadang iya nasi kotak gitu. Nasi kotak, terus? Itu dananya alhamdulillah banyak yang nyumbang. Dari mana aja tuh? Banyak nyumbang dari donatur. Ya, dan sama juga support. Ada di kalau belum tahu di Cikopi Uwa. Cikopi Uwa di depan Kodim itu yang punyanya Acawan juga. Oh iya itu. Nah, di situ dia juga ada box, ada banyak juga yang masukin untuk berbagi bersama. Nanti mungkin kalau buat teman-teman yang kelebihan uang ya di ATM-nya ataupun di dompetnya, bisa lah berbagi dengan Acawan ya Cawan. Iya, sama tim ada sama tim Share the Joy lah gitu supaya kita bisa masuk surga bersama-sama ya Cawan. Amin ya Allah. Kita ikut berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang membutuhkan. Berapapun lah nominal ya. Kalau misalkan kita mau ngasih makanan bisa nggak? Misalnya beras. Ya bebas. Gitu. Ya, alhamdulillah. Minuman apa? Bisa menerima semuanya. Menerima semuanya. Itu biasanya untuk makanan sendiri nih untuk sekarang. Kuantiti yang dikasih ini tuh berapa sih? Ada gak nyampe berapa 1.000 atau berapa gitu? Oh makanannya enggak. Makanannya gitu. Paling 150 gitu ya kan, dananya gimana ada dana. Tapi alhamdulillah banyak yang tiap minggu juga ada, alhamdulillah dana banyak yang nyumbang. Yang nyumbang tiap minggu juga ada alhamdulillah. Okay. Nah, mungkin buat teman-teman tuh yang mau ikut gabung ini bermanfaat sih karena maksudnya kita kan lagi keadaan corona ya, Iya kan. Mungkin banyak orang-orang yang membutuhkan gitu. Kita selagi kita bisa mampu lah untuk berbagi lah, kita coba berbagi ya. Nah, kalau misalkan nih saya pengen ikut gabung atau teman-teman nih di luar Subang yang mau ikut gabung nih. Bisa nih, ada di IG-nya juga ada. IG-nya nanti dicantumin lah ya. Share the Joy. Itu anggotanya berapa? Ada 20-an, sekitar 15 itu. Alhamdulillah kan awalnya kan 5 orang. 5 pengen ikut aja ngebantu, hayu gitu. Itu pendirinya awalnya itu pendirinya itu tim saya, Noval dia. Ya, dia kan sama saya, hayu abang bikin gininya, intinya mah sama saya.
Di Wakopi ngobrol dikit-dikit, ayo kita bikin berbagi. Itu yang pokoknya novel. Oh, novel. Dan salah satunya ada Cawan ya. Ya ngebantu lah dikit-dikit, ya mau bantu masak, mau bantu apa ya, yang bisa gitu. Nah, itu kan salah satu bantuan dari teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman bisa ngebantu yang karena di tim itu juga ada yang usaha. Kayak ini jahe merah yang di Rawa Badak. Apa namanya? Yang jahe mah? Aduh, siapa? Kang Dery gitu. Iya, dia support banget. Kang Dery. Sama saya, sama tim ini Sergio itu. Sergio. Dia alhamdulillah support, ngebantu apapun. Itu terbentuknya dari tahun-tahun baru sebulanan. Pada saat corona. Iya, gitu. Itu keren tuh. Itu buat kalian yang mau jangan patah semangat dulu, lagi dari dulu kayak Mas sering itu bikin kayak gitu di itu Rockspiel Barokah kan cuman ada berhenti gitu, nggak tahu lah timnya nggak ada, saya tetap jalan sendiri, nggak cuman vakum dulu, nggak ada dana. Metal syariah. Ya dikit-dikit lah membantu masyarakat yang membutuhkan. Keren sih teman-teman. Nah, kalaupun nanti next ke depannya nih Acawan, dari Acawan kan sekarang mah berbagi makanan dan sebagainya ya. Untuk langkah ke depannya gitu, kita mau apa lagi nih gitu. Ya, saya bukan berbagi makanan aja ya. Paling ke depannya juga karena mau ke yang sakit, yang nggak mampu, kunjungi lah, disupport biar dia sakitnya sembuh gitu. Karena kalau kita sering silaturahmi bisa memanjangkan umur katanya. Gitu, sehat kan kita bisa bahagia gitu kan. Nah, sebenarnya saya di rumah tuh banyak baju-baju tuh Acawan. Nah, itu baju juga bekas. Ya, di nanti pasti ada program gitu, temanya gitu. Kalau bagi yang punya baju-baju layak pakai, bisa ditampung di Serdejoy aja. Saya juga sebenarnya ada harapan sih, kayak misalkan kan di Subang tuh banyak ya orang-orang yang bukan banyak, di setiap kota ya. Kan ada orang-orang tuh yang ngamen tuh ya, ataupun orang-orang pemulung dan sebagainya. Saya berharapnya tuh ada suatu tempat wadah buat orang tuh bisa belajar Cawan. Belajar gitu kan. Mungkin banyak di masyarakat Subang tuh yang dia buku numpuk gitu kan. Kenapa nggak kita tuh kumpulin gitu ya buat kayak perpustakaan buku, terus anak-anak suruh baca atau berkegiatan gitu kan. Pojok literasi. Mungkin kayak gitulah. Itu di Wakopi dulu ada tiap Sabtu tiap Minggu biasa teman saya ada tim ngelapak buku-buku di sana, terus baca aja. Kadang-kadang anak-anak kecil mau baca di sana gitu. Itu rencana juga sama Ustadz Asep mau gitu. Kayak mau belajar buku-buku gitu, membaca. Soalnya emang sayang sih kalau menurut Fahmi sendiri ya. Maksudnya lebih baik itu ada yang mewadahi gitu kan di Subang tuh. Kalau misalnya mau gabung ya dikarenakan kita ini komunitas masih baru atau apa, sementara ini ya gabung ya silakan, gabung aja. Kalau misalnya mau ikut bagi-bagi ya udah ayo datang. Nanti kan biasa kalau teman-teman dari Serdejoy dari Instagram juga ada kayak pamfletnya, di share poster, nanti ada kontak personnya. Nah tinggal di chat aja, aku mau ikut nih bagi-bagi, ya udah nanti dikasih tahu ngumpulnya di mana, jam berapanya. Kalau itu kayak masak-masaknya sendiri tuh kan tadi ada masak-masak. Itu jadi gimana? Masak-masaknya di saya gitu. Masaknya di rumah Cawan. Bukan, di rumah tim saya ada Yona. Tim saya Yona. Ada Yona. Sama saya yang masaknya gitu. Saya kan dikit-dikit bisa masak lah. Metal koki. Koki metal syariah. Metal koki syariah. Mungkin ada yang mau dibagiin lagi nggak? Maksudnya harus seperti apa ataukah ada hal-hal lain gitu? Sebelum kita tutup nih kontennya. Kalau dari Acawan dong, kalau misalnya untuk kedepannya harapannya lah untuk Serdejoy ini Serdejoy mungkin. Serdejoy itu ada nggak? Dari Acawan dulu sebagai orang yang lebih
muda. Mudanya. Iya. Seangkatan lah. Iyalah, kita seangkatan ya cuman. Ya mudah-mudahan dari saya mah bisa ada yang support lagi atau yang nyumbang atau yang ini. Jadi biar tim si Dojo itu biar semangat anaknya juga. Ya mudah-mudahan gitu aja. Kalau misalnya dari saya pribadi, kalau ingin disampaikan, sebelum kita jauh membantu kemana-mana, alangkah lebih baiknya kita membantu yang ada di dekat kita dulu. Entah itu tetangga kita atau yang sedang membutuhkan. Saya membutuhkan. Butuh cinta. Bahaya. Cinta keluarga kan saya kan jauh kan dari Subang kan. Keluarga di mana? Itu di situ di Garut. Oh, di Garut. Iya, di Garut. Jadi kan saya kadang boleh sekali pulang. LDRan lah ya. Iya. Long distance. Ya mudah-mudahan bisa dibawa nanti, mudah-mudahan ada rezekinya. Doain aja ya. Iya. Amin ya Allah. Amin. Udah. Ada lagi nih. Ada lagi gitu aja. Mungkin saya sebenarnya masih banyak berbincang, pengen ya. Karena sejarah Acawan tuh dari musik ya. Ada yang ngebagi dari ke Little Key tuh. Saya belum tahu tuh. Itu personnya ada banyak. Nantilah naik lagi. Ada ke band yang lain katanya bisa jadi nyampe 3 band. Nah, mungkin kita akhiri dulu untuk hari ini. Kita bakal ada konten selanjutnya. Dan mungkin jangan lupa di like dan di subscribe. Ini lokasinya di mana ini? Oh ya, kita disupport hari ini lokasinya di daerah mana? Kedai Black Hole di Kasomalang. Daerah Kasomalang. Itu dekat situ. Ini enak banget sih tempatnya, belakangnya situ. Terus kunjungi aja nanti ke sini. Terus enak lah, dingin gitulah tempatnya. Dingin. Asri lah. Bukan asri itu ya. asri alamnya. Nah, mungkin jangan lupa di like, di subscribe dan di di klik tombol loncengnya supaya kalian bisa mengikuti konten-konten di Subang Talk hari